Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adinda Salsabila dengan NPM 221506135. Nah, saya berasal dari kelompok 2C. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai register dari Polstes Praktikum Teknik Digital. Nah, apa itu register? Register adalah komponen penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data dalam sebuah sistem. Register ini dapat berupa kumpulan flip-flop atau sirkuit logika lain yang dapat menyimpan sejumlah bit data. Nah, selanjutnya adalah fungsi-fungsi register. Beberapa fungsi diantaranya ada penyimpanan data. Nah, register ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk bit-bit biner. Jumlah bit dalam register ditentukan oleh jumlah flip-flop atau elemen penyimpanan lainnya yang membentuk register tersebut. Kemudian kedua yaitu pemrosesan data. Register juga dapat digunakan untuk melakukan operasi logika atau aritmetika pada data yang disimpan di dalamnya. Misalnya, register ini dapat digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, atau operasi logika seperti AND, OR, dan XOR pada data yang ada di dalamnya. Selanjutnya, yaitu pergeseran data. Nah, register ini sering digunakan dalam operasi pergeseran data, di mana nilai-nilai di dalam register digeser ke kiri atau ke kanan. Operasi pergeseran sering digunakan dalam pengkodean, penguraian data, dan dalam operasi serialisasi atau deserialisasi. Selanjutnya ada pengaturan status dan kontrol. Register juga dapat digunakan untuk menyimpan status atau informasi kontrol dalam sistem. Contohnya, ada status CPU yang menyimpan informasi tentang kondisi atau mode operasi CPU. Terakhir adalah transfer data. Register ini dapat digunakan untuk mentransfer data antara komponen dalam sistem. Nah, contohnya ada register dapat berfungsi sebagai buffer untuk mentransfer data antara CPU dan memori, antara perangkat input dan juga output, atau dalam operasi transfer data antara perangkat komunikasi seperti serial atau paralel. Nah, karena tadi ada menyinggung tentang paralel dan juga register serial, maka di sini saya akan mencoba jelaskan apa itu register paralel dan juga apa itu register serial. Nah, register paralel. Pada operasi paralel, seluruh tahapan flip-flop pada register dibebani atau diisi data secara simultan atau serempak dan keluarannya atau outputnya dibaca secara serempak pula. Jadi, ketika suatu register adalah merupakan paralel, jadi dia akan menginputkan data secara uh, serempak. Sedangkan register seri adalah kebalikannya, yaitu pada operasi serial, bilangan biner dimasukkan secara berurutan atau sekuensial, bit demi bit, satu bit demi satu bit ke salah satu ujung register, dan digeser sepanjang register tersebut sampai seluruh tahapan register tersebut terisi. Nah, sebaliknya, untuk membaca suatu bilangan biner, bilangan tersebut digeser ke salah satu ujung register tersebut dan output dari flip-flop terakhir diamati bit demi bit. Jadi ketika tadi paralel yaitu data dimasukkan atau dikeluarkan secara serempak dalam satu waktu, nah ketika register seri ini akan dilakukan pergeseran, di mana data itu akan dimasukkan satu demi satu bit, kemudian juga akan dikeluarkan secara bergantian atau sekuensial pula. Selanjutnya adalah jenis-jenis register berdasarkan serial dan paralel dari input dan juga outputnya. Nah, ada 4 di mana terdapat paralel in, serial out, paralel in, serial out, dan juga serial in, paralel out. Nah, pertama kita mulai dari register paralel in dan juga paralel out. Nah, register paralel in dan juga paralel out, artinya register tersebut akan menginputkan secara bersamaan dan juga mengeluarkan outputnya secara bersamaan. Seperti yang kita lihat di layar, ada 4 input dan juga ada 4 output yang bila dijalankan akan mengeluarkan outputnya secara bersamaan. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan percobaan dalam bentuk biner 13 di mana biner 13 adalah 1011. Maka di sini saya akan melakukan input terlebih dahulu 1011. Maka hasil yang akan diperoleh adalah
1011. Nah, seperti ini didapat dari DTFF atau D flip-flop. Nah, input satu ini akan masuk ke dalam D flip-flop, kemudian akan dikeluarkan ketika clocknya menyala. Jadi, clock ini kan berfungsi sebagai pengatur waktu. Jadi, ketika clocknya hidup dan mati berada di low dan juga high, maka otomatis data yang masuk ke dalam flip-flop akan diteruskan. Terus di sini, ketika inputnya satu, maka akan masuk ke D flip-flop. Kemudian akan mengambil sinyal dari clock yang kemudian akan mengoutputkan juga secara sama dengan dengan inputnya. Jadi output akan sama dengan input. Jadi ini satu ke arah ke di flip flop, kemudian akan jadi satu, output nol akan masuk ke input D, kemudian akan dikeluarkan dari Q yang sama-sama juga nol, kemudian satu akan masuk lagi ke input D, kemudian akan dikeluarkan dari Q satu, terus kemudian terakhir yaitu satu akan masuk ke dalam input D, kemudian akan dikeluarkan lagi dari Q. Kemudian selanjutnya ada register serial in, serial out. Nah, seperti namanya, serial in adalah akan menginputkan data secara serial, kemudian akan di-outputkan juga secara serial, karena serial in dan juga serial out. Jadi di sini ada satu input dan juga ada satu output dengan 4 di flip-flop, kemudian ada satu clock. Nah, jadi cara kerjanya karena tadi kita telah tahu bahwa serial serial register akan memasukkan data secara satu persatu bergiliran. Jadi ketika data masuk ke sini akan digeser lagi ke sini dan selanjutnya seterusnya sampai mencapai titik output yang akan di-outputkan secara berurutan satu persatu juga. Jadi kemudian saya akan menggunakan biner yang sama yaitu desimal yang sama yaitu 13 di mana binernya adalah 1011. Jadi di sini kita mulai. Jadi di sini saya akan menginputkan pertama satu. Nah, satu ini kemudian dapat dilihat bahwa sinyalnya akan mengalir, akan berpindah. Pertama ada di sini. Nah, kemudian dapat dilihat lagi selanjutnya akan bergeser, bergeser, dan juga bergeser, kemudian hingga output. Kemudian kita coba inputkan selanjutnya nol. Dapat dilihat sinyal nolnya akan berpindah dan bergeser. Selanjutnya satu dan terakhir satu juga. Nah, jadi cara kerja serial in, serial out, dia inputnya perlu dimasukkan satu persatu. Kemudian ketika clock, sinyal clocknya menuju high, ketika high, maka sinyalnya akan diteruskan dari yang awalnya berada di di flip-flop satu, kemudian akan digeser lagi ke U6, kemudian ke U7, kemudian ke U8, baru seterusnya sampai ke output. Coba kita ulangi sekali lagi. 0, 1, 0, 1, dan terakhir satu. Seperti itu. Nah, untuk rangkaian register selanjutnya adalah parallel in dan juga serial out. Nah, di sini dapat kita lihat inputnya berupa paralel. Kemudian di sini ada toggle switch. Jadi di sini ada di sini ada input pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Di sini dapat di sini dapat kita lihat cara kerjanya, di mana ketika input dimasukkan, maka ia akan masuk ke dalam
di flip-flop, kemudian akan diteruskan menuju ke gerbang N. Selanjutnya, keduanya akan diproses dan mengambil dari switch, tombol switch, dan akan masuk ke gerbang OR, baru kemudian akan masuk ke flip-flop yang kedua. Begitupun selanjutnya di sini input kedua akan masuk ke gerbang N, kemudian sebelumnya di sini ada not yang arahnya itu akan menuju ke gerbang N yang U13 dan juga U15. Jadi dapat kita lihat, nah kita akan coba hidupkan. Nah, maka outputnya akan menjadi satu. hmm, Mohon maaf, tadi ada sedikit kesalahan di rangkaian register ini. Jadi kita akan coba 1011, kemudian kita nyalakan 1011. Jadi seperti itu. Nah, yang terakhir ada serial in dan juga parallel out. Seperti namanya, di sini hanya ada satu input di mana berupa seri, jadi nanti inputnya akan digeser bergiliran secara sekuensial. Nah, kemudian untuk outputnya sendiri akan dikeluarkan secara paralel atau bersamaan. Jadi di sini saya tidak menggunakan clock tetapi menggunakan switch, di mana akan memberikan satu input yang mana ketika dia diubah binernya menjadi satu, maka dia akan memulai penggeseran dari input yang ada di sebelah sini akan digeser masuk ke D flip-flop. Kemudian ketika saya masukkan satu input lagi, kemudian akan bergeser lagi. Jadi seumpamanya di sini 0, kemudian saya akan melakukan toggle switch, kemudian nolnya akan masuk ke sini, kemudian digeser ke sini. Kemudian ketika saya hidupkan lagi 10, kemudian akan bergeser lagi, kemudian bergeser lagi hingga seterusnya, hingga mencapai output yang diinginkan, yaitu 4 kali, di mana yang pertama akan masuk ke sini, kemudian input kedua akan masuk ke sini, input ketiga akan masuk di sini, dan terakhir input keempat akan masuk di sini. Di sini saya akan mencoba untuk memasukkan biner dari 13, yaitu 1011. Mari kita coba. Pertama satu, kemudian kita switch. Kemudian satunya akan masuk ke flip-flop yang pertama. Kemudian kita matikan, masukkan input 0, 1, 0. Kemudian ketika kita hidupkan, dia akan bergeser masuk ke sini. Selanjutnya, 1. Satu dapat kita lihat dari input akan menuju ke flip-flop. Nah, kemudian dari yang tadi nolnya berada di sini akan masuk ke D flip-flop yang sebelah sini, yang kemudian akan di-outputkan. Seterusnya tadi di sini ada biner 1 yang kemudian akan masuk ke flip-flop selanjutnya, yang kemudian akan di-outputkan juga. Dan terakhir, satu, satu juga. Kemudian kita akan masukkan lagi terakhir. Nah, jadi 1011. Jadi output inputnya kita masukkan secara bergiliran satu-satu atau sekuensial. Kemudian outputnya akan di-outputkan atau ditampilkan secara paralel atau secara serempak. Sekian, itulah tadi penjelasan 4 register dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila hitam wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.